banget no. Bahwa kami ya dari dulu kekeluargaan. Siapa yang bilang renggang? Bukan renggang, Bahwa tapi ada perbedaan. dengan Ibu Mega itu sudah seperti ibu dan anak. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Sebelum saya memulai untuk membawakan informasi mengenai diskusi kita malam hari ini, saya juga ingin mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, turut berduka cita, sekaligus juga mengucapkan syukur alhamdulillah telah ditemukannya jenazah dari Emeril Khan Mumtaz, putra dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Baik, kita lanjutkan Dua Sisi. Kali ini pemirsa, ini kita berbicara mengenai kondisi atau konstelasi politik. Dalam sepekan terakhir ini kita melihat masyarakat Indonesia disuguhkan dengan manuver politik para elit partai. Mulai dari pertemuan antar ketua umum sampai dengan deklarasi koalisi partai politik. Kemudian dengan mulai kembali mesranya dalam tanda kutip Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang sekaligus menepis isu kerenggangan di antara keduanya. Nah, pemirsa, Pilpres masih 2 tahun lagi, tapi publik tampaknya tak sabar menanti siapa calon presiden yang digadang-gadang akan maju dalam Pilpres 2024. Sementara partai politik, sang pemegang tiket dan juga pemilik kendaraan politik masih mengutak-ngatik, masih larak-lirik siapa yang akan mereka gadang-gadang untuk maju dalam laga Pilpres mendatang. Ini yang akan kami bahas dalam Dua Sisi malam hari ini. Baik, untuk mendiskusikannya sudah hadir sejumlah narasumber bersama saya di studio. Dari ujung sebelah sana saya akan perkenalkan satu persatu. Bung Ferry Juliantono, politisi Partai Gerindra. Selamat malam Bung Ferry. Boleh digunakan mic-nya nanti ya. Juga ada Bung Deddy Sitorus, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Di ujung sana ada Bung Andi Malarangeng, politisi Partai Demokrat. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga Bung Willy Aditya, politisi Partai Nasdem. Selamat malam. Malam aja. Yang ini Bung Henry Satrio, bukan politisi ya? Bukan Politisi tapi pengamat politik. Oke. Ya. Jangan dipromosiin di sini. Oke, saya langsung tadi kita sudah menyaksikan bersama bagaimana masyarakat kita disuguhkan dengan akrobat politik nih. Saya langsung ke Bung Henry dulu nih sebelum bapak-bapak politisi berbicara. Saya ingin meminta pendapat Bung Henry, apa sih yang Anda lihat mulai dari pertemuan Ketua Umum Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo. Diikuti hari Minggunya Pak SBY, kalau bisa kita bilang turun gunung bertemu dengan Pak Surya Paloh. Kemudian Pak Jokowi dan Bu Megawati yang belakangan diisukan agak merenggang, kita nggak tahu, nanti kita tanya Bung Deddy. Tapi kemudian menepis isu itu dengan bergandengan tangan dan juga ikut di peresmian masjid Taufik Kemas. Gitu. Apa yang Anda lihat dari sini? Sebetulnya kan bukan gara-gara ya, gegaranya yang pertama kali itu kan tiba-tiba ada koalisi yang dibentuk di dalam koalisi itu ya, Koalisi Indonesia Bersatu. Yang jauh-jauh hari saya sebut nih kemungkinan ada instruksi istana dan ini sangat mungkin disebut Koalisi Penyelamat Ganjar ya. Nah setelah itu ada kejadian 3 minggu lalu ya kalau nggak salah ya. Di sini juga kan disebut tuh. Kemudian ada kejadian Magelang.
blundernya Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang ojo ke susu, tapi ternyata dia ke susu. Mungkin yang akan kita dukung ada di sini. Tapi yang ada di situ hanya Ganjar Pranowo, Puan Maharani nggak ada. Nah itulah kemudian mulai muncul isu kerenggangan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega, apalagi di beberapa sequence itu mereka tidak bersama. Nah terus yang bikin rame lagi akhirnya kita bisa melihat beberapa pertemuan politik tuh. Ketumnya Mas Willy itu pertama bertemu dengan Pak Prabowo, kemudian bertemu dengan SBY. Padahal AHY ada di situ. Jadi SBY benar-benar turun gunung, bukan lagi levelnya AHY tapi SBY. Gitu kan? Itu menjadi menarik tuh. Ini sampai di situ kesimpulannya mungkin wah ini ada yang kondisi yang tidak biasa-biasa saja karena sampai kemudian SBY bertemu dengan Surya Paloh walaupun ketumnya ada di situ. Nah selanjutnya kehebohan itu juga terjadi di tetangganya di waktu yang sama kalau saya tidak salah. Itu ada pertemuan antara KIB dan Projo. Nah di pertemuan itu kalau nggak salah kemudian Ketum Projo yang juga Wamen Desa menyampaikan lagi isu 3 periode setelah itu memang setelah acara itu ya. Nah kemudian munculkan isu 3 periode tapi siang harinya itu ada yang menarik itu ada poros Ancol saya menyebutnya ya. Karena ada Anies Baswedan, Puan Maharani, ada Pak Jokowi juga di situ dan terlihat memang mesra sekali kejadiannya. Ya tentu saja semua kejadiannya ditutup setelah poros Ancol kemudian ada ini bisa jadi Anies Puan lah dan lain-lain. Kita lihat dulu berita-berita itu ya biar untuk mengingatkan lagi, merimain masyarakat. Sampai di At-Taufik nanti kan At-Taufik. Nah sampai di At-Taufik itu ditepis kerenggangan itu. Saya nggak tahu apakah pernah bersatu kemudian renggang bersatu lagi, tapi yang jelas itu dimunculkan di At-Taufik walaupun saya dari awal sampai hari ini meyakini bahwa Ibu Mega dan Pak Jokowi itu hubungannya akan baik sekali dan Pak Jokowi pasti ujungnya akan mendukung dan membantu Ibu Mega untuk Puan Maharani. Karena Ibu Mega titik dulu. Habis nanti durasinya ini enak banget kalau jadi pengamat tuh ya bapak-bapak yang ngomongnya suka-sukanya Bung Henry. Kita lihat ini beritanya terlebih dahulu ya sebelum kita lanjutkan. Yang pertama ini adalah ini bicara empat mata, Jokowi juga gandeng tangan Megawati menuju mobil. Ini yang tadi Bung Henry bilang, akhirnya menepis kerenggangan itu ya. Ya itu kalau kata-kata akhirnya menepis seolah-olah memang benar terjadi, gitu terjadi. Ya. Lanjut, Jokowi, Ibu Megawati seperti ibu saya sendiri, ada perbedaan wajar saja. Oke, selanjutnya Jokowi hadiri peresmian Masjid At-Taufik, Megawati. Seneng banget. Oke, ini ya tadi ya. Boleh direspon sedikit? Ini masih tadi di ujung tadi. Oke, silakan diselesaikan. Jadi Pak Jokowi kan banyak dibantu Ibu Mega, Wali Kota Solo 2 periode, Jakarta, Presiden Republik Indonesia 2 periode, belum lagi tiket buat Mas Gibran di Solo, tiketnya Mas Bobi di Medan. Makanya saya yakin tuh nanti ujungnya juga Pak Jokowi akan bantu Bu Mega tuh. Kalau mau dukung Mbak Puan ya dukung Mbak Puan gitu ya. Gimana nanti tuh? Kita sebenarnya yang bisa jawab Bu Mega sendiri ya Bung Deddy ya. Tapi mungkin sebagai politisi di PDI Perjuangan tahu lah gimana suasana psikologisnya. Benar nggak sih sempat merenggang hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi? Saya kira apa yang terjadi di dalam acara pelantikan pengurus BPIP dan acara peresmian Masjid At-Taufik itu menunjukkan apa yang sebenarnya nyata. Gitu ya, bahwa tidak ada isu kerenggangan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi ya. Jadi saya kira itu cukup gamblang ditunjukkan. Tapi memang ya namanya orang berspekulasi kan ya silakan saja. Tapi kan kata kuncinya tadi ada disebut oleh Pak Jokowi bahwa ya kalau ada perbedaan biasa saja dan itu hal yang normal kalau menurut saya. Tetapi apakah itu berimplikasi pada hubungan keduanya? Saya kira jauh panggang dari api. Kalau kemudian orang berspekulasi. Saya ingin tegaskan juga bahwa PDI Perjuangan itu beda. Beda dengan yang lain. Ya, kenapa? Kita selalu diajarkan baik Bung Karno maupun Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang pertama apa? Di dalam PDI Perjuangan itu kita menerapkan yang namanya demokrasi terpimpin.
Terpimpin oleh apa? Terpimpin oleh ide. Terpimpin oleh yang namanya aturan partai, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi, keputusan kongres, dasar prasetya partai, itulah demokrasi terpimpin kita. Lalu yang kedua apa? Disiplin. Disiplin dalam berpikir, dalam berucap dan bertindak. Ya, dan yang terakhir kesabaran. Kesabaran revolusioner. Bahwa ada waktunya untuk segala sesuatu. Termasuk sabar menunggu pengumuman capresnya. Kenapa PD Perjuangan tidak sekarang ikut riuh rendah tentang capres? Karena memang bukan waktunya. Saat ini negara ini harusnya semua berkonsolidasi termasuk para politisi. Terutama yang ada di kabinet. Berkonsentrasi bagaimana memastikan momentum perbaikan ekonomi dan menurunnya pandemi. Ini memang bisa membawa kita kepada tahun yang lebih baik. Kalau kemudian kita ikut-ikut terjebak dalam dalam manuver-manuver politik, lo kapan berkonsentrasi? Meskipun tentu bagi kami juga itu adalah hak partai yang lain untuk melakukan apapun, tidak ada masalah. Baik-baik saja karena kemudian semua mencoba membangun komunikasi dan sebagainya. Tetapi kalau dengan Ibu Megawati, dengan PD Perjuangan, pasti tidak akan ditanggapi kalau urusannya lah copras-capres. Kita urus rakyat dulu, kira-kira begitu. Fokus rakyat, tidak mau ada waktunya untuk kesana. Manuver politik. Nanti kita akan lanjutkan. Saya juga ingin minta pendapat yang lain, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Dua Sisi akan kembali saat lagi.